Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh Masjid Gunung Sari Indah yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang senantiasa masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Amin. Para jamaah yang berbahagia, mungkin saya sudah lama tidak ke masjid ini. Sebelum saya jadi rektor dulu masih jadi khotib Jumat di masjid ini ya. Karena kesibukan akhirnya jadwal khutbah saya mungkin sering saya gantikan ke orang lain kan gitu ya. Dan setelah lama tidak bertemu ternyata perubahannya luar biasa. Saya masih ingat dulu masjidnya mungkin belum seluas yang sekarang ini, apalagi ada perluasan nanti di sebelah kanan. Ini luar biasa, berarti amal usaha Muhammadiyah senantiasa mengalami perkembangan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya. Dan ini pengajian yang ketiga saya setelah diamanati sebagai ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur ya. Meskipun sebenarnya Pak Priyono mintanya sudah jauh-jauh hari sebelum saya jadi ketua PW Muhammadiyah, tapi karena waktunya memang bersamaan dengan yang lain, jadi setelah ini pun saya harus ke Ponorogo. Padahal kemarin sudah dari Madiun, baru tadi malam datang, pagi ini ke sini, nanti langsung berangkat ke Ponorogo. Tapi itulah memang kewajiban sebagai seorang pimpinan persyarikatan, mau tidak mau harus totalitas meluangkan waktu, termasuk meninggalkan hari Sabtu Ahad yang biasanya untuk keluarga ya. Alhamdulillah keluarga, istri dan anak sudah bisa memahami ya dengan situasi dan kondisi terkait dengan amanah yang saya dapatkan. Para jamaah yang berbahagia, temanya luar biasa, militansi warga Muhammadiyah, yang tentu ini terinspirasi dari bagaimana Muktamar Muhammadiyah yang menghadirkan penggembira yang jumlahnya sampai jutaan dan bahkan kemudian memacetkan kota Solo. Disusul kemudian Muswil Muhammadiyah di Ponorogo yang penggembiranya juga luar biasa. Saya sebagai ketua SC ya, ketua panitia wilayah, yang awalnya jumlah penggembira itu hanya 3.000, tapi setelah ada iming-iming door prize ya berupa hadiah umroh dan sepeda motor dari berbagai sponsor perbankan yang merupakan mitra kerjasama PW Muhammadiyah Jawa Timur, jumlahnya membludak sampai 15.000, sehingga Ponorogo pun macet. Tapi alhamdulillah yang support dari pemerintah Kabupaten Ponorogo juga cukup luar biasa. Bahkan
pembukaan yang awalnya di aula auditorium Universitas Muhammadiyah Ponorogo pun terpaksa harus kita alihkan ke alun-alun Ponorogo. Dan yang luar biasa juga adalah bagaimana para pengembira itu dengan santainya ya duduk di sekitar anggota muswil dan undangan VIP yang masuk ke dalam ruangan tenda, yang lain kan duduk bersila kemudian berjajar di di berbagai tempat kan gitu ya. Dan ini saya yang harus riwa-riwi itu betapa militannya ya warga Muhammadiyah Jawa Timur ini. Dan ini tentu juga kita diberikan gambaran ketika muktamar bagaimana militansi warga Muhammadiyah sampai ada yang harus bersepeda dari Palangkaraya menuju Solo dengan melewati Pulau Kalimantan, menyeberang lautan Pulau Jawa di Tanjung Perak, kemudian dari Tanjung Perak menuju Solo pun dengan bersepeda. Maka inilah gambaran dari militansi warga Muhammadiyah. Kita semua diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu orang atau kelompok yang menyeru kepada berbuat kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan menyeru berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya mendengarkan terjemahan bebas. Jadi wal taqum minkum ummat ya. Jadi hendaklah ada sekelompok, segolongan atau perkumpulan. Maka Muhammadiyah adalah bagian dari ayat ini, sehingga ayat di dalam surat Al-Imran ayat 104 ini adalah ayat Muhammadiyah. Orang sering menyebutkan ini ayatnya orang Muhammadiyah karena kita memang punya karakter ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi bagaimana kita bisa melihat ketika seseorang sudah mendeklarasikan diri menjadi seorang Muhammadiyah, menjadi pengikut Nabi Muhammad, kemudian menimbulkan militansi yang luar biasa. Kalau kemudian militansi yang dimiliki oleh seseorang tergabung dalam sebuah kelompok, tergabung dalam sebuah perkumpulan, tergabung dalam sebuah persyarikatan, ternyata dampaknya sangat luar biasa. Masjid Gunung Sari Indah ini adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah, terbentuk dari militansi orang per orang yang terkumpul dalam kelompok, dalam perkumpulan, dalam persyarikatan, yang kemudian bisa menghasilkan amal usaha seperti yang kita lihat ini. Berbagai macam amal usaha yang ada, saya kira bukan karena one man show, bukan karena seseorang, semuanya adalah karena perkumpulan persyarikatan dari warga-warga Muhammadiyah yang mempunyai karakter yang sangat militan. Dalam kamus bahasa
Indonesia yang dinamakan di artikel militan itu. Militan itu adalah mengandung pengertian bersemangat tinggi, penuh gairah. Kadang-kadang ada yang mengartikan militan itu berhaluan keras, kan begitu. Nah, jadi tapi Muhammadiyah bukan berhaluan keras. Muhammadiyah itu adalah kritis kooperatif, bukan kontradiktif konfrontatif. Jadi kalau kemudian ada orang Muhammadiyah punya karakter kontradiktif konfrontatif, itu bukan orang Muhammadiyah yang sebenarnya. Orang Muhammadiyah yang sebenarnya adalah mereka kritis. Ada kebijakan pemerintah, daerah, provinsi, nasional, kalau tidak sesuai mesti akan kritis. Bagaimana kita melihat tulisan-tulisan Prof. Haidar Nasir, tulisannya sangat santun tetapi sebenarnya sangat menyentuh kolbu bagi orang yang melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan. Bagaimana Profesor Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP, yang juga ketika membuat statement, maka statementnya kadang-kadang seolah-olah guyonan, ya, tetapi sebenarnya itu adalah bahasa kritik, ya, bahasa kritis, masukan, saran yang memang itulah menjadi karakter Muhammadiyah. Orang didik-didik kemudian demo, orang didik-didik kemudian ya melakukan hal-hal yang konfrontatif. Nah, jadi militan tadi itu bersemangat tinggi, penuh gairah. Nah, kemudian menimbulkan militansi. Orang bersemangat tinggi, orang penuh gairah untuk menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Maka inilah kaitannya dengan doktrin perjuangan di Muhammadiyah. Doktrin perjuangan di Muhammadiyah itu ada 5. Yang pertama adalah doktrin tauhid. Doktrin tauhid itulah yang menjadi landasan perjuangan Muhammadiyah. Kenapa? Karena dengan doktrin tauhid itulah nanti orang-orang akan siap menghadapi tantangan-tantangan ketika berjuang di Muhammadiyah. Orang kalau tauhidnya lemah, mesti dia tidak akan percaya diri. Orang kalau tauhidnya lemah, mesti dia akan gampang menyerah. Tetapi kalau orang tauhidnya bagus, maka dia mesti confident, dia akan percaya diri. Orang yang kalau tauhidnya bagus, mesti dia juga tidak gampang putus asa, mesti dia juga tidak akan gampang menyerah. Membangun masjid ini kan bukan kemudian instan. Di Muhammadiyah itu kan tidak ada kemudian dana turun dari pusat untuk membangun sebuah amal usaha, tidak ada. Semuanya adalah bottom up, semuanya dari bawah. Kami yang di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu ya sama. Tidak kemudian ada kucuran dana dari pimpinan pusat, tidak. Semuanya kita mulai dari bawah. Kami berjuang untuk membangun berbagai macam sarana prasarana. Kami sudah membangun gedung At-Tauhid Tower 13 lantai. Tapi sekarang kami sedang menyelesaikan pembangunan gedung At-Ta'awun Tower 23 lantai. Ini strukturnya sudah jadi lantai ke-18. Targetnya nanti akhir tahun 2023 akan menjadi gedung 23 lantai dan insya Allah akan menjadi gedung paling tinggi untuk perguruan tinggi negeri swasta di Indonesia. Ini semuanya bukan karena kucuran dari pimpinan pusat. Semuanya ini adalah karena kumpulan militansi kita yang ada di Universitas Muhammadiyah. Bukan karena rektornya, bukan. Semuanya ikut berperan. Karena Muhammadiyah itu adalah bottom up. Kami mengurusi fakultas kedokteran itu dulu juga sama. Bukan perjuangan yang mudah. Bertahun-tahun mulai dari 2009 sampai kemudian 2016 baru terbit izin
fakultas kedokteran. Kalau kita menyerah mesti akan habis, tidak punya fakultas kedokteran. Tapi karena militansi yang kami miliki itulah, semangat tinggi untuk mencapai sesuatu, untuk menghadapi tantangan, maka alhamdulillah semuanya itu bisa kita wujudkan. Orang dulu menganggap apa mungkin Universitas Muhammadiyah punya fakultas kedokteran, apa mungkin Universitas Muhammadiyah Surabaya bisa membangun gedung 13 lantai atau Hit Tower. Kalau kita dengarkan orang yang sinis, tidak akan selesai Pak, tidak akan selesai. Sudahlah, kalau memang mereka ragu ya kita yakin. Nah, yang penting kita yakin. Nah, termasuk membangun masjid ini, insya Allah kalau kita yakin, maka jalan itu mesti akan ditunjukkan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang militan, ya, karena bahasanya begitu dalam bahasa Quran. Siapa yang militannya luar biasa, siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, maka kata Allah, fina lanahdiyanahum subulana, pasti akan aku tunjukkan jalan-jalan menuju kesuksesan. Kalau kita nggak sukses-sukses, kenapa? Oh, berarti kita belum bersungguh-sungguh. Mungkin kita ini masih banyak keraguan dalam hati kita. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu maka harus militan. Dan untuk menjadikan kita militan itulah, maka doktrin tauhid itu harus betul-betul kita miliki. Jadi, sekali lagi, orang yang tauhidnya bagus mesti dia tidak akan pantang menyerah. Orang yang tauhidnya bagus mesti dia akan confident, akan percaya diri. Nah, bagaimana membangun ketauhidan itu? Maka kalau tadi sebelum subuh sudah ada program sholat malam, sholat tahajud secara berjamaah, maka disitulah bagaimana kita bisa membangun, menguatkan ketauhidan kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kamu, mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan ada doa setelah surat Al-Isra ayat 79 itu, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Wahai Tuhan kami, masukkanlah aku ke dalam sebuah urusan dengan cara yang baik, dan keluarkanlah aku dari sebuah urusan dengan cara yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhan kami, berilah aku kekuatan yang menolongku. Menolong apa? Menolong untuk menghadapi semua tantangan. Menolong apa? Menolong kita untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Maka tahajud itulah cara kita untuk membangun ketauhidan. Orang yang gemar tahajud mesti dia dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah sandaran hidupnya Allah, mesti dia tidak akan takut. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia pegang teguh keyakinannya, dia pegang teguh ketauhidan yang sudah dia yakini itu, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi malaikat ini akan turun, bukan turun dalam wujud, tapi memberikan penguatan, memberikan ilham kepada kita. Alla takhafu wala tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Ini di dunia. Nanti di akhirat Allah katakan, wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nanti kamu di akhirat akan aku berikan surga Jannatun Naim. Maka stressingnya di ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya kata Allah, akulah, ini jaminan Allah, akulah yang ngurusi kamu di dunia, dan akulah yang ngurusi kamu di akhirat. Ini ayat luar biasa. Bagaimana doktrin ketauhidan itu harus kita miliki. Maka harus dekat dengan Allah, tentu dengan cara sholat malam, dengan cara berzikir kepada Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditakut. Dan inilah gambaran dari orang Muhammadiyah, militansinya luar biasa, karena dia yakin. Orang militan itu mesti yakin dengan apa yang menjadi kekuatan Allah. Lah apa sih soro-soro nanggone Sulu kan gitu misalnya. Lah apa soro-soro nanggone Ponorogo. Wis ngentekno duit. Ya, pegel. Tapi bukan itu masalahnya. Karena dia yakin apa yang dia lakukan untuk kebaikan pasti Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan untuk kebaikan, fahuwa yukhlifu. Allah pasti akan ganti. Yang kedua, ada kepuasan. Pandemi 2 tahun itu kan membuat kita menjadi, mohon maaf, kalau orang yang tidak punya ketahuan mesti linglung kan begitu ya. Tapi kemudian ada euforia Muktamar Muhammadiyah, ada euforia musyawarah wilayah Muhammadiyah, yang kemudian menjadikan seseorang yang militan sebelumnya maka timbul, meskipun harus antri, meskipun harus tidur di emperan mesin, meskipun harus tidur di pom bensin, tapi karena kelandasan kecintaan Allah melalui persyarikatan Muhammadiyah itulah yang kemudian menjadikan seseorang mau berkorban untuk datang di muktamar, untuk datang di musyawarah wilayah. Nanti kalau kemudian ada penggembira musyawarah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tanggal 26 Februari, nanti tempatnya di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Silakan dipenuhi Surabaya, ya, tidak apa-apa. Nah, kita tunjukkan warga Muhammadiyah itu memang militan. Nah, para jamaah yang berbahagia, kita paham latar belakang orang Muhammadiyah itu berbeda-beda. Ada Profesor Munir Mulkan itu menyebutkan orang Muhammadiyah yang pertama adalah memang muas Muhammadiyah asli, pakai shot ya. Asli ya. Ini memang orang yang Muhammadiyahnya 24 karat
itu. Tapi juga ada orang Muhammadiyah nasionalis, Munas, ya, atau Marmut bahasa Prof. Munir Mulkan, Marhainis Muhammadiyah. Ya, enggak apa-apa. Orang yang mungkin, mohon maaf, basicnya abangan, ya, tapi kemudian menjadi orang Muhammadiyah yang militan. Yang ketiga adalah Munu. Munu itu adalah Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tapi berasal dari Nahdlatul Ulama. Saya kira kita banyak. Profesor Din Samsudin itu adalah salah satunya. Bagaimana beliau ketika masih SMA menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu SMP. Kemudian dia ke Gontor, kemudian dia kuliah di IAIN waktu itu, IAIN Syarif Hidayatullah. Ternyata dia aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan menjadi warga Muhammadiyah yang sangat militan sampai kemudian menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Ustadz Abdurrahim Nur itu saya kira juga sama. Ustadz Abdurrahim itu basicnya juga sebenarnya adalah dari Nahdlatul Ulama, mondoknya di Tebuireng kalau nggak salah ya, tapi bahkan pernah menjadi komandan Banser atau apa. Tapi kemudian karena pergaulan akhirnya menjadi warga Muhammadiyah yang sangat militan dan pada akhirnya menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kita tidak melihat latar belakang seseorang, tetapi ketika dia sudah mendeklarasikan diri menjadi warga Muhammadiyah, maka tentu menjadi orang yang sangat militan. Maka sebenarnya salah satu cara ya untuk awal itu ya kalau sudah mendeklarasikan diri menjadi anggota Muhammadiyah ya mestinya kudu duwe kartu anggota Muhammadiyah gitu. Karena kita ini agak susah untuk menghitung jumlah yang sebenarnya berapa warga Muhammadiyah, berapa warga Nahdlatul, sama, semuanya hanya klaim saja, tidak ada data yang pasti. Kartu anggota Muhammadiyah itu berapa sih nomor bagus sekarang itu? Kan masih 1 juta sekian, padahal bisa lebih banyak dari itu. Oke lah kalau Jawa Timur mungkin minoritas ya, tetapi mungkin Jogja itu bisa 75% adalah warga Muhammadiyah ya, tapi karena tidak ada bukti. Nah salah satu bukti sebenarnya ya kartu anggota Muhammadiyah itu. Kalau misalnya warga Muhammadiyah itu misalnya ada kesadaran untuk mengurus kartu anggota Muhammadiyah, mesti akan terregister berapa jumlah data yang pasti. Ini kalau misalnya mohon maaf dari NU ngeklaim 60 juta, ya Muhammadiyah paling 40 juta kan begitu. Nanti kalau mungkin dari NU ngeklaim 100 juta, ya Muhammadiyah ngeklaim 75 juta. Nah, jadi seperti itu. Karena tidak ada data yang pasti. Tetapi pendek kata, apapun latar belakang, mau dari MUAS yang asli, mau dari MUNAS, kemudian mau dari MUNU, ketika dia sudah mendeklarasikan diri saya orang Muhammadiyah, maka tentu itu juga bagian dari persyarikatan Muhammadiyah. Kita harus totalitas untuk berkhidmat di Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu adalah orang yang sangat dermawan. Kita lihat jarang orang Muhammadiyah itu medit. Orang Muhammadiyah itu saya sangat yakin 90% orangnya dermawan-dermawan. Bayaran 1 juta ngono ya sik tetep ae nyumbang 100.000 misalnya gitu.
karena militansi yang dia miliki itu. Nah, orang Muhammadiyah atau orang yang kalau sudah mendeklarasikan diri sebagai orang Muhammadiyah, maka dia punya dua komitmen. Yang pertama adalah komitmen terhadap Islam, dan yang kedua adalah komitmen terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Berbeda dengan ketika kita menjadi karyawan amal usaha. Seseorang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu harusnya punya tiga komitmen. Komitmen terhadap Islam, komitmen terhadap Muhammadiyah, dan komitmen untuk mengembangkan amal usaha di mana dia berada. Kita jadi takmir masjid Gunung Sari Indah, Masjid Muhammadiyah, maka harus ada komitmen bagaimana kita mengembangkan Masjid Gunung Sari Indah ini. Tapi bagi yang tidak menjadi pengelola amal usaha, maka ada dua komitmen. Komitmen terhadap Islam dan komitmen terhadap Muhammadiyah. Komitmen terhadap Islam itu apa ya? Tentu kita lakukan amaliyah, amal ibadah kita yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sesuai dengan faham agama menurut Muhammad. Yang kedua, komitmen terhadap Muhammadiyah. Apapun yang menjadi kebijakan di persyarikatan Muhammadiyah, yaitu yang kita ikuti. Mohon maaf, mungkin kita dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal bisa jadi ada perbedaan. Tapi kalau kemudian kita sudah mendeklarasikan diri sebagai warga Muhammadiyah, kita sudah punya militansi bermuhammadiyah, maka ya tentu maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itulah yang kita ikuti. Saya sering kalau diminta khotib Idul Fitri maupun khotib Idul Adha, saya hanya bilang memberi syarat. Ini kalau yang minta bukan pimpinan ratib, saya bilang gini, saya mohon maaf ya, nanti kalau ada perbedaan dalam penentuan terutama yang Idul Fitri 1 Syawal, maka saya akan mengikuti apa yang menjadi putusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Artinya kalau memang sampean mau saya yang jadi khotib, ya sampean harus mengikuti saya. Tapi kalau saya dipaksa mengikuti sampean, ya saya tidak bisa. Nah, ini yang menjadi persyaratan saya. Karena itu komitmen. Apalagi kalau kemudian menjadi ketua pimpinan persyarikatan, waduh, nek terus khotbah riyoyo beda karo ketentuan PP, ya itu berarti tidak sami'na wa ata'na, itu melanggar. Maka disinilah orang yang militansi bermuhammadiyahnya bagus, mesti dia akan komitmen terhadap Islam, komitmen terhadap Muhammadiyah. Mestinya orang Muhammadiyah itu juga harus rajin ke masjid sebagai bagian dari komitmen terhadap Islam. Tapi luar biasa kalau saya Gunung Sari ini masjid Muhammadiyah, tapi ramenya luar biasa. Karena ada masjid Muhammadiyah itu yang sepi ya ono kan begitu. Karena warganya tidak mau bersolat, tidak mau sholat jamaah di masjid. Nah, kalau kemudian ada warga Muhammadiyah punya masjid, nanti kalau kemudian masjidnya dikelola oleh orang dengan faham yang lain dengan Muhammadiyah, ngersolo, nanti lapor ke pimpinan persyarikatan, lah kamu dewi gak gelem sholat jamaah kok.
Maka kalau kita ini memang ingin masjid kita tidak diintervensi oleh faham-faham lain, maka ya kita harus berjamaah di masjid yang kita miliki. Itu adalah komitmen terhadap Islam. Lah kalau kemudian kita ini tidak atau enggan berjamaah di masjid kita sendiri, ya repot. Andaikan kita tidak memiliki masjid Muhammadiyah, maka mungkin kita tetap bisa mewarnai. Saya tinggal di salah satu komplek perumahan di Rungkut ya, di perumahan Penjaringan Sari. Alhamdulillah, meskipun masjid umum, tetapi kalau subuh juga sudah mengikuti jadwal plus 8 menit. Khotib-khotibnya saya bilang mayoritas warga Muhammadiyah. Dan mungkin juga ada yang tidak dari Muhammadiyah, tetap ada untuk keseimbangan saja. Tapi trust mereka terhadap saya luar biasa. Jadi kalau ada kemarin pemilihan ketua RW itu saya dijadikan pelindung gitu ya. Memang saya sudah pernah jadi ketua RW di Penjaringan Sari ya, perumahan Penjaringan Sari 2 itu. Jadi masjidnya ya alhamdulillah tidak ada adzan 2 kali, tidak ada wiritan dengan suara yang keras. Kalau wiritannya tetap kan begitu ya, zikirnya tetap. Ada 3 imam itu semuanya adalah anak Mahat Umar bin Khattab. Semuanya dari Madura. Ya, yang mungkin basic sebelumnya adalah bukan Muhammadiyah, tetapi alhamdulillah setelah sering ketemu dengan saya, akhirnya menjadi militan di dalam ber-Muhammadiyah. Nah, jadi inilah, mari kita jaga masjid kita ini, komitmen ber-Muhammadiyah, komitmen dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, motivasi orang ber-Muhammadiyah itu kan ada 3 macam ya. Ada orang yang ber-Muhammadiyah secara biogenetis, ada orang yang ber-Muhammadiyah secara sosiogenetis, ada orang yang ber-Muhammadiyah secara teogenetis. Orang yang ber-Muhammadiyah secara biogenetis ini terutama yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Kalau masjid insya Allah tidak. Orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu sering motivasinya biogenetis, hanya menjadikan Muhammadiyah itu sebagai tempat mencari maisha, tempat mencari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak ada komitmen terhadap Islam, tidak ada komitmen terhadap Muhammad. Yang kedua, entek ya, ber-Muhammadiyah secara sosiogenetis. Ber-Muhammadiyah secara sosiogenetis itu hanya menjadikan Muhammadiyah sebagai batu loncatan. Ini mau pemilu, mau pilkada, mesti orang akan pingin masuk, tidak tahu jadi pengurus majelis, pengurus lembaga yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Tujuannya apa? Untuk batu loncatan saja ya, untuk batu loncatan. Tapi juga kadang ada orang yang bekerja di Muhammadiyah itu hanya untuk sementara. Nanti kalau kemudian sudah ada yang lebih besar gajinya, lebih menguntungkan secara finansial, dia akan pindah. Itu ber-Muhammadiyah secara sosiogenetis. Orang yang ber-Muhammadiyah secara biogenetis, orang yang ber-Muhammadiyah secara sosiogenetis ini tidak pernah jadi militan. Tapi yang ketiga itulah ber-Muhammadiyah secara teogenetis, ber-Muhammadiyah secara lillahi ta'ala. Orang yang ber-Muhammadiyah yang landasannya adalah ketauhidan tadi. Dia pengen benar-benar menegakkan ajaran Islam,
melalui persyarikatan Muhammadiyah. Maka orang yang demikian inilah insya Allah akan banyak mendapat keberkahan di dalam hidupnya. Orang bermuhammadiyah itu kalau secara teogenetis bermuhammadiyah secara lillahi ta'ala, rasa-rasanya insya Allah akan banyak keberkahan yang dia dapatkan. Nah, kalau sudah seperti ini maka dia akan menjadi warga Muhammadiyah yang sangat militan, karena dia sadar betul bermuhammadiyah secara teogenetis itu akan mendatangkan berkah. Itu kan ya banyak macam. Berkah itu bukan karena duit saja, bukan. Orang yang sehat itu juga keberkahan. Orang yang rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, itu juga keberkahan. Diberikan anak yang soleh, solihah, itu juga keberkahan. Nah, kalau keberkahan itu kan kaitannya dengan rizki. Rizki itu kan cakupannya luas. Sehat itu juga rizki. Nah, sumber rizki itulah bukan kemudian gaji saja. Jadi bekerja itu bukan satu-satunya yang mendatangkan rizki, tetapi bekerja itu adalah salah satu yang mendatangkan rizki. Tapi kalau bekerja itu satu-satunya yang mendatangkan gaji, iya, tapi bukan rizki. Kenapa? Allah katakan, wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan dan akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Inilah paradigma hidup orang Muhammadiyah. Ini paradigma hidup orang Muhammadiyah. Dia yakin dengan kekuasaan Allah, mengeluarkan sebagian harta, berinfak, bersedekah, pasti Allah akan ganti. Mungkin saja rezeki yang digantikan sama berupa uang, tapi mungkin digantikan rezeki dalam bentuk yang lain. Maka para jamaah yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah, dijadikan Allah menjadi warga Muhammadiyah yang militan. Karena dengan militansi yang kita miliki itulah kita bersemangat tinggi, kita bergairah untuk berjuang di Muhammadiyah. Tetapi untuk bisa semua itu, maka landasannya adalah ketauhidan. Maka kita perbaiki ketauhidan kita dengan cara apa? Mungkin memperbanyak sholat malam atau sholat tahajud. Saya kira ini para jamaah yang berbahagia. Kan tidak usah tanya jawab toh? Cukup ya? Karena saya harus segera berangkat ke Ponorogo ya, acaranya jam 9 nanti. Jadi saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan kita, bahan evaluasi kita, bagaimana kita untuk menjaga militansi kita sebagai warga Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.